lalu langsung mulai presentasinya. Oke, baiklah teman-teman. Selamat pagi Pak Mona dan Kak Cari beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 5 kelas 2B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk itu, saya selaku moderator akan membacakan materi yang pertama. Udah habis. Enak ya? Buang deh. Yang pertama ada pengertian warga negara dan keluarga negaraan. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut Purwadarminta, warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu, secara khusus yakni negara, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Selanjutnya yaitu pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Selanjutnya pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, kedudukan warga negara dalam negara. Dibutuhkan untuk menjalankan sebuah negara. Warga negara sebagai anggota negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Kedudukan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara. Untuk sepatutnya mempunyai peran dalam negara yaitu selanjutnya, penentuan warga negara seseorang dengan asas kewarganegaraan yaitu asas ius soti dan asas ius sanguinis.
Kewarganegaraan seseorang dapat didasarkan pada sejak perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat, yaitu A. Asas persamaan hukum, B. Asas persamaan derajat. 3. Ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. A. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum dan politik, dalam bidang keagamaan dan sosial budaya, dalam bidang pertanian, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baiklah, selanjutnya hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang A, warga negara. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan definisi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945 yang tercantum pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya ialah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Adanya kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, salah satunya ialah kewajiban menaati hukuman dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai warga negara diharapkan memiliki karakteristik atau sifat yang bertanggung jawab sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali sebagai warga negara. Karakteristik atau sifat tersebut antara lain, yang pertama, memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Yang kedua, bersikap kritis. Yang ketiga, melakukan diskusi dan dialog. Yang keempat, bersikap terbuka. Yang kelima, rasional. Yang keenam, adil. Dan yang ketujuh, jujur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila. Negara, B. Negara atau pemerintah. Hak negara atau pemerintah meliputi menciptakan peraturan dan undang-undang demi ketertiban dan keamanan rakyat, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Adapun kewajiban negara dan pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya, terakhir membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, untuk Dewi, silakan pertanyaannya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Dutarania dari kelompok 1B. Izin bertanya, bagaimana jika hak dan kewajiban dalam suatu negara itu tidak terpenuhi? Apa yang terjadi?
Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya, Dewi. Selanjutnya, yang ingin bertanya, Alisa. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Alisa Melewati dari kelompok 1, ingin bertanya, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila? Terima kasih. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, Marco, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat teman-teman? Sorry. Tadi di PPT ada bagian hak dan kewajiban warga negara dan negara. Terus tadi ada poin menciptakan peraturan dan undang-undang demi ketertiban dan keamanan rakyat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat teman-teman bila pemerintah sendiri secara tidak langsung membuat peraturan yang justru memberikan dampak yang tidak adil terhadap rakyat? Terima kasih. Oke, baiklah. Pertanyaan kami cukupkan dahulu. Untuk itu, beri kami kesempatan untuk mempersiapkan jawabannya. Oke, izin menjawab buat pertanyaan Dewi. Pertanyaannya, bagaimana hak dan kewajiban tidak terpenuhi? Jawabannya yang pertama, kehidupan kurang harmonis. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertikaian, konflik, dan kekerasan. Dan yang ketiga, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, hak tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, menimbulkan ketidakadilan. Bagaimana Dewi, apakah ada tambahan atau sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi dalam suatu negara, maka akan terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan. Terus juga dan banyak konflik yang terjadi dalam negara itu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa Mulyawati. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila? Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila yaitu satu, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang ketiga, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagaimana dengan Alisa? Baik, berarti hubungan antara hak dan kewajiban warga negara itu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Mengembangkan toleransi antar umat beragam menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sama-sama, Alisa. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Marco. Pertanyaannya, bagaimana jika pemerintah membuat peraturan yang justru memberikan dampak tidak adil bagi masyarakat? Jadi, menurut pendapat kelompok kami, jika pemerintah membuat peraturan yang tidak adil, itu dapat menimbulkan kontroversi bagi masyarakat. Karena kalau misalnya pemerintah yang tidak adil, berarti kan itu kan menguntungkan dari hanya satu pihak saja dan merugikan orang banyak. Jadi menurut kelompok kami sebaiknya pemerintah membuat peraturan yang adil agar dapat ditegakkan oleh masyarakat luas. Bagaimana Marco? Apakah ingin menambahkan atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi secara rincinya, pemerintah bila membuat peraturan tidak adil terhadap rakyat akan sangat berdampak buruk terhadap rakyat sendiri karena akan memberatkan sebelah pihak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Baiklah, dari teman-teman sekalian, apa ada yang ingin menambahkan? Oke, baiklah. Sepertinya cukup dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Sore. Sore.